Oke, Ibu Nani, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih hari ini, kita boleh dong kenalan sedikit sama teman-teman. Ibu Nani ini kan sebagai manajer penelitian Puslit di PTPN 11. Apa aja sih yang dikerjain sama Ibu? Tentu saja terkait dengan tugas pokoknya, hasil utamanya adalah hasil penelitian Mbak Salsa. Jadi setiap tahun sudah menjadi program rutin kita melakukan penelitian, baik varietas, pupuk, herbisida, sistem budidaya, dan itu menghasilkan rekomendasi nih, khususnya untuk peningkatan produktivitas. Itu tugas utama kita. Yang pertama penelitian, yang kedua kita menghasilkan benih-benih berkualitas Mbak Salsa. Tidak semua penangkar benih itu berkualitas. Di Puslit Sukosari itu menghasilkan benih tebu yang berkualitas, kemudian bersertifikat dan berlabel. Itu tugas utamanya. Sedangkan dari durian kita, salah satunya adalah kita juga penyedia jasa nih. Kita bisa menganalisa tanah, jaringan tanaman, pupuk gitu ya. Sehingga dari lab itu muncul hasil penelitian terkait dengan rekomendasi pemupukan. Apa aja sih Bu hasil yang telah ditemukan oleh Ibu dan tim? Kita mengoptimalkan aset yang ada. Saya tidak mau sekedar hanya penelitian, karena kalau hanya penelitian seperti mahasiswa Mbak Salsa, aset yang ada di Puslit harus dimanfaatkan. Saya berpikir Puslit harus lebih, tidak sekedar menjadi cost center, tetapi menjadi salah satu, walaupun kecil, salah satu profit center buat PTP. Apa sih yang kita punya ini, aset kita? Sehingga kami memanfaatkan aset yang dimiliki PTPN 11 di Kabupaten Lumajang. Nah, produksinya salah satunya nih, yang terakhir, yang ngetren sekarang adalah Kanana Inventor. Produk kita, inovasi kita terkait dengan kolaborasi antara cane, tebu, dengan banana. Di Lumajang itu terkenal ikon kota pisang. Tetapi produk pisang dari Lumajang belum banyak dan belum bisa dimanfaatkan untuk peningkatan taraf hidup. Saya punya mimpi. Kenapa di Lumajang tidak punya petani pisang rakyat yang kaya? Pengusaha-pengusaha pisang di luar Jawa sana itu perusahaan, Mbak. Tetapi kenapa tidak bisa petani itu meningkatkan taraf hidup dari pisang yang dikelola di rumahnya? Dan itu bisa, karena kita punya teknologinya. Pisang jangan hanya dijual sebagai buah segar, karena itu harganya turun dan daya simpannya sempit. Setelah matang 1 minggu aja sudah tidak laku itu. Nah, tetapi kita olah itu menjadi produk yang berdaya simpan panjang dan bernilai tinggi. Ibu dulu sebelumnya dari bibit, akhirnya sekarang cari variasi dari pisang dan tebu ya Ibu? Wah, Bu boleh diceritain dong produk-produk apa aja sih yang berhasil ditemukan ini sama tim Puslit? Salah satunya, saya punya produknya, coba sebentar. Kami Puslit Sukosari punya beras pisang nih. Kemudian yang pertama kali kita teliti kemarin adalah tepung pisang. Tepung pisang ini merupakan tepung non gluten yang sangat bagus untuk kesehatan. Nah, orang Indonesia harusnya memanfaatkan pisang ini untuk mendampingi pengganti beras. Jangan tergantung kepada gandum dong. Gandum itu tidak bisa ditanam di Indonesia. Kalau pisang bisa di semua tempat. Kelihatannya sangat diceritakan dong sebenarnya ide atau motivasinya dari mana sih Bu untuk membuat produk-produk tadi? Ini berawal di saat awal pandemi Mbak Salsa. Saya bisa merasakan ketika gelombang PHK semakin besar, pasti akan terjadi penurunan kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup. Nah, yang di Lumajang yang punya aset apa yang bisa meningkatkan ketahanan pangan? Pisang. Karena itu yang ada di sini. Kita bisa bertahan hidup sebenarnya dari itu. Dari penjualan, dari pengolahan. Nah, ini banyak sekali. Tidak hanya itu tadi. Kita juga punya produk yang namanya biskuit pisang, ini non gluten, Mbak. Ini sekarang sudah mulai beredar. Sebenarnya kami tidak ingin itu untuk semua untuk PTP. Kami sarankan ini untuk masyarakat sekitar Puslit Sukosari, UMKM yang ada di sekitaran sini untuk menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Kami hanya ingin menjadi berkat buat orang lain di sekitaran. Itu Mbak Salsa. Bukan hanya menguntungkan PTP, namun juga sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Ibu Nani, tapi sebenarnya apa sih tantangan atau kesulitan terbesar Ibu dalam bertahan di Puslit ini? Tanya tantangan terbesar kita adalah kami bagian riset
itu mengemban misi terbesar sebenarnya. Harusnya riset R&D itu menjadi ujung tombak. Tetapi pada kondisi sekarang, kadangkala di Indonesia, riset itu belum bisa menjadi ujung tombak. Karena apa? Banyak keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, dan yang paling bahaya adalah keterbatasan kepedulian pemangku kebijakan. Bagaimana riset atau R&D itu bisa menjadi ujung tombak. Tapi itu bagi saya satu tantangan, itu adalah peluang ketika kita bisa kelola. Minimal tidak usah jadi ujung tombak, tetapi kita berdampak buat PTP kita. Itu saja yang saat ini memang itu tantangan kita, tapi itu menjadi peluang buat Pusit Sukosari untuk berkembang dan berdampak untuk PTP. Bu, boleh diceritain dong gimana sih caranya mengubah dari tantangan tadi menjadi sebuah peluang? Bagaimana caranya mengubah mindset tantangan tersebut yang awalnya negatif itu menjadi semangat positif buat kita? Oke, baik. Nah, untuk mengelola ini sebenarnya ini art of woman, Mbak. Seninya seorang perempuan. Itu yang menjadi kunci. Karena apa? Dengan keterbatasan yang ada di Puspit Sukosari, aset terbatas, anggaran terbatas, SDM terbatas. Saya sebagai seorang perempuan, saya menggali dengan arts-nya woman ini. Karena perempuan itu sebenarnya punya 7 karakter kepemimpinan minimal. Dia bisa menjadi problem solver, perempuan itu lebih bersikap positif, kemudian lebih komunikatif, dia juga inspiratif, dia juga bisa menjadi motivatif buat orang lain, dan dia ahlinya berkolaborasi serta partisipasi. 7 kunci ini yang membuat saya dan teman-teman di Puspit sekitar 29 orang dengan kondisi yang ada jauh dari kantor pusat, jauh dari pengawasan, aset terbatas, anggaran yang apa adanya, kita manage, kita bersama-sama menuju ke PTP berjaya, kembali lagi seperti tahun-tahun yang lalu. 23 tahun saya bekerja di sini, pernah melihat kejayaan, tapi pernah juga merasakan keterpurukan. Saya merinding mendengarkan. Iya, cuitan dari Ibu, wah ini sangat inspiratif sekali Ibu. Tapi kalau saya melihat dari tadi kita berbincang Ibu Rani ini terlihat orangnya sangat-sangat positif sekali, sangat-sangat in control, sangat-sangat teratur. Bu, pernah nggak sih Ibu merasakan mungkin bahasa sekarang insecure atau merasa takut dalam bertindak atau merasa aku bisa nggak ya? Pernah nggak sih Ibu merasakan ketakutan di tengah semua pilihan-pilihan yang dan keberanian yang Ibu ambil? Sering kali Mbak Salsa, sering kali takut itu kodrat gitu ya. Sifat seorang manusia pasti ada takutnya. Tapi kembali lagi, ketika seorang perempuan takut, dia harus berpikir kembali kodrat dia sebagai penolong. Penolong itu harus lebih dari yang ditolong. Ya, jadi hilangkan ketakutan itu. Kita diciptakan lebih, punya spesifik, spesial, dan mulia. Bu, boleh dong Bu diceritakan pengalaman berharga apa yang pernah didapatkan oleh Ibu Nani hingga Ibu Nani ini punya pemikiran yang sangat-sangat keren seperti ini, Bu? Sebenarnya saya pada posisi saat ini sudah bersyukur sekali dan itu berharga buat saya. Saya bisa masuk PTPN 11 ini adalah pengalaman berharga yang saya nikmati sejak tahun 1998 sampai 2021. Itu berharga membentuk saya menjadi seperti ini. Sehingga saya tetap bisa adil bekerja, adil untuk keluarga, tetapi saya bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diamanahkan PTPN 11 untuk saya. Ya walaupun kadang-kala memang perempuan itu masih agak miring-miring, masih cenderung ngurusi keluarganya dulu nih. Tapi kembali lagi, oh ya saya punya tanggung jawab nih untuk PTP, sehingga rezeki yang kita terima dari PTP ini barokah untuk keluarga kita, karena kita melakukan keadilan buat keluarga kita, tetapi kita bertanggung jawab dengan PTPN 11 yang sudah menjadi sandang pangan buat kita. Kedepannya apa sih Bu buat PTPN ini dan buat diri Ibu pribadi? Dari sisi riset, saya ingin mengkolaborasikan pola pikir ilmiah kami
dengan pola pikir bisnis, sehingga Puslit Sukosari akan bisa mendukung perjuangan PTPN 11 sebagai agroindustri gula terkemuka di Indonesia. Itu visi kami sebagai Puslit Sukosari. Tapi secara visi kami selaku personal, saya ingin keberadaan saya di PTPN 11 tidak menjadi beban, tapi kami menjadi saluran berkat. Karena saya sudah diberkati banyak hal lewat PTPN 11 dan saya akan menyalurkan itu untuk orang lain di sekitar saya. Baik, Bu. Bu, boleh nggak sih, Bu, diceritakan ada nggak sih gagasan yang mungkin dari dulu sampai sekarang belum sempat buat dilakukan? Dan harapan Ibu sebagai perempuan PTPN, perempuan perkebunan, untuk PTPN ini apa sih, Bu? Terkait dengan riset yang mungkin sampai dengan sekarang belum bisa tercapai. Kami Puslit Sukosari belum bisa menjadi ujung tombak perusahaan. Itu mimpi yang sampai dengan sekarang belum bisa. Saya tetap bersama tim PTPN Puslit Sukosari, PTPN 11 akan berjuang ke sana. Minimal kami berdampak hebat, bernilai lebih, walaupun belum menjadi ujung tombak. Itu gagasan impian kami. Boleh nggak sih sebelum kita tutup, Ibu Nani memberikan nih pesan dan harapan untuk PTPN? Dan pesan dan harapan Ibu Nani sendiri untuk perempuan Indonesia di luar sana yang mempunyai mimpi besar seperti Ibu. Oke, Pak Salsa. Pesan saya untuk PTPN adalah salah satu agroindustri gula terkemuka di Indonesia. Sejak dulu sampai sekarang. Artinya, apa yang kita percayai, itulah yang akan terjadi. Pesan PTP, ketika yakin PTP bisa berjaya kembali, itu yang akan terjadi. Kita tetap bekerja, kita tetap kompak, kita tetap berinovasi, pasti PTP akan kembali, meraih kejayaannya. Itu untuk PTPN 11. Khusus untuk perempuan-perempuan perkebunan nih, saya berbicara untuk karyawati, saya berbicara untuk ibu-ibu pendamping karyawan IIKB PTPN 11, saya berbicara kepada ibu-ibu dari karyawan PTPN 11, itulah perempuan-perempuan hebat yang dimiliki PTPN 11. Anda adalah ciptaan yang luar biasa, mulia, bertalenta, selalulah berkarya. Dimanapun, yang berkarya bukan hanya karyawati, tetapi ibu-ibu itu bisa berkarya di rumah dan berdampak buat keluarga, buat suami yang bekerja. Anda harus menjadi perempuan yang berkarya di mana saja, dilihat atau tidak dilihat orang, berkarya. Tidak perlu nanti saya tidak dilihat orang, semua karya Anda pasti berdampak. Kemudian terkait dengan gender, ada memang Tuhan dan perempuan sama, karena gender itu harus duduk pada posisinya sendiri-sendiri. Karena kita diciptakan laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi. Jadi kembali lagi prinsip sebagai penolong yang sepadan, sebagai tulang rusuk harus diingat oleh setiap perempuan. Kita saling menghormati, kita mendukung laki-laki, karyawan, teman kita, teman kerja kita untuk keutuhan PTPN 11. Perempuan perkebunan PTPN 11 sangat berharap besar peran Anda untuk meraih kembali kejayaan PTPN 11 di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Percayalah, PTPN 11 tetap menjadi terkemuka industri gula Indonesia.